Basudewa Krishna harus ada di pihak kita. Temui dia secepat mungkin. Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Kau sudah tahu semua yang terjadi di Dwaraka? Krishna berkata pada kakaknya bahwa masyarakat selalu melakukan tindakan tidak bermoral itu. Selama 1 tahun terakhir dirinya berusaha menghentikan, namun hasilnya sia-sia. Balarama berkata jika Yudhishthira memang pantas disalahkan karena telah mempertaruhkan istrinya dalam perjudian. Namun imbasnya adalah seluruh bangsa Arya bisa saja mengikuti cara tercela seperti itu. Tidak, Kak Balarama. Krishna mengatakan bahwa Yudhishthira ataupun Duryodhana tidak pantas disalahkan. Tindakanlah yang harus disalahkan. Seseorang yang selalu dipenuhi kedengkian akan selalu melahirkan bibit kejahatan. Ini adalah kebutaan dari tradisi yang tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Ketika seseorang memegang teguh sumpah dan janjinya itu bukanlah hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah, kan? Hal yang sama juga terjadi di ruang sidang Hastinapura. Bhisma, Guru Drona, Widura, dan juga Yudhishthira semuanya terikat oleh kata-kata mereka. Dan tetap buta hanya dengan yang namanya tradisi. Hanya demi memegang teguh sumpah dan janjinya dan juga prinsip hidup. Jika salah satu di antara mereka berani melanggar prinsip dan janjinya, maka kejadian yang Pancali alami tidak akan pernah terjadi. Apa maksudmu mengatakan itu, Krishna? Balarama bertanya apa yang Krishna maksud. Apakah mereka harus melanggar sumpah yang mereka ucapkan? Basudewa menjawab, kebenaran itu bagaikan pohon. Sumpah dan janji merupakan cabangnya. Sedangkan akar pohon adalah kasih sayangnya. Cabangnya tidak perlu terlalu kuat, tetapi akarnya lah yang harus diperkuat. Jika demi menolong dan membebaskan penderitaan orang lain seseorang rela melanggar sumpahnya, maka itu pilihan yang tepat. Maka itu pilihan yang tepat. Saat ini bangsa Arya telah kehilangan nilai kasih sayang. Penderitaan lahir karena adanya kasih sayang yang hilang. Ketika tidak ada lagi kasih sayang di masyarakat, maka mereka merasa tidak ada ikatan satu sama lain. Mereka akan mementingkan diri sendiri. Cabang-cabang pohon yang telah mengering bagaikan kebenaran saat ini yang sudah lunglai tidak bernyawa. Inilah saatnya untuk menghidupkan kembali kebenaran. Sekali lagi, masyarakat harus dibuat sadar akan kebenaran. Harus dibuat sadar akan kebenaran. Balarama berkata bahwa punggawa kerajaan akan menangani ketidakadilan di Dwaraka. Namun, mereka berdua akan menghadapi masalah yang lebih serius akibat ketidakadilan yang terjadi di bangsa Arya, yaitu perang besar antara Pandawa dengan Kurawa. Perang memang harus terjadi, Kak. Basudewa mengatakan bahwa perang memang harus terjadi. Pandawa dengan Kurawa adalah saudara. Namun, mereka berdua tidak boleh hanya diam sebagai penonton dalam perang ini. Mereka harus ikut berjuang atas nama seseorang dan juga atas nama kebenaran. Kau benar, Krishna. Akhirnya Balarama membenarkan ucapan Krishna. Namun sangat penting bagi Krishna untuk memihak pada orang yang bisa mengubah tatanan ini menjadi seperti semula. Sekarang coba buktikan apakah ada yang salah dengan kata-kataku. Sementara Abhimanyu masih kesal karena perang tidak akan terjadi. Dia pun melampiaskan kekesalannya dengan memanah kendi-kendi yang tergantung. Tiba-tiba datanglah Duryodhana, Sangkuni, dan juga Dursasana. Abhimanyu menjawab pertanyaan Duryodhana bahwa dia sedang membidik kepala Duryodhana. Duryodhana berkata bahwa Bima akan marah jika Abhimanyu membidik kepalanya. Karena membunuh para Kurawa adalah sumpah Bima. Sedangkan Arjuna sendiri bersumpah untuk membunuh Karna Raja Angga. Kalau begitu, aku akan membunuh semua anak-anakmu, Paman. Abhimanyu berkata bahwa siapapun keturunan kakek Drestarastra yang ikut berperang maka harus mati di medan perang. Duryodhana pun tertawa kemudian melukis satu kendi dengan 2 wajah, Krishna dan juga Balarama. Dia meminta agar Abhimanyu membidiknya sambil memutarkan kendi tersebut. Siapakah yang akan Abhimanyu bidik? Karena kedua orang itu sudah berpihak pada Kurawa. Duryodhana tertawa sedangkan Abhimanyu mulai mengangkat busurnya. Dia mengatakan jika ada pot tanah yang berisi racun mematikan maka pot itu harus dihancurkan. Ternyata kendi itu tidak hancur dan panah Abhimanyu lah yang patah. Duryodhana pun tertawa puas kemudian mendekati Abhimanyu dan bertanya kenapa kendinya tidak hancur.
Abhimanyu menjawab bahwa mereka berdua adalah pamannya. Dan Abhimanyu sangat yakin jika Balarama dan juga Basudewa Krishna tidak akan berpihak pada ketidakadilan. Dan tiba-tiba, Pintar. Balarama berkata bahwa Abhimanyu sudah sangat mengenal kedua pamannya, sehingga dia tahu betul apa yang akan paman-pamannya lakukan. Balarama meminta agar Abhimanyu menunggunya di ruang latihan untuk berlatih gada tempur. Setelah Abhimanyu pergi, Sangkuni bertanya bahwa Balarama telah berjanji tidak akan berpihak pada Pandawa. Balarama memotong perkataan Sangkuni bahwa dia juga tidak pernah mengatakan akan berpihak pada Kurawa. Kenapa Sangkuni berpikir Balarama berpihak padanya? Balarama telah memutuskan untuk tidak berpihak pada siapapun dalam perang besar nanti. Krishna adalah Dewa Narayan, dan semua keputusan yang berhubungan dengan tentara Narayani ada di tangan Krishna. Oleh karena itu, Balarama menyarankan agar Duryudana segera menemui Basudewa Krishna. Karena dia telah berjanji pada Balarama bahwa siapapun yang mendekatinya pertama kali, maka dia akan memberikan bantuannya pada orang itu. Balarama mengingatkan Duryudana bahwa kemenangan terletak pada mereka yang berada di samping Krishna. Aku pergi. Setelah Balarama pergi, Sangkuni meminta agar Duryudana segera menemui Basudewa Krishna sebelum didahului oleh Arjuna. Dan perlu diingat bahwa dalam keadaan apapun, bagaimanapun caranya, maka Krishna dan seluruh tentara Narayaninya harus berada di pihak mereka. Tanpa banyak ngawadu lagi, Duryudana pun bergegas untuk menemui Basudewa Krishna. Cepatlah. Sementara Arjuna diberi kabar oleh Subhadra bahwa Balarama telah menyetujui Krishna beserta tentara Narayani ikut terlibat dalam pertempuran. Subhadra meminta agar Arjuna segera menemui Krishna. Memintanya agar Krishna beserta tentara Narayaninya membantu pihak Pandawa. Jika Arjuna tidak segera menemuinya, maka Duryudana akan tiba lebih dulu meminta bantuan pada Krishna. Sedangkan Krishna sudah berjanji akan memberikan bantuan pada orang yang mendekatinya lebih dulu. Kau harus memintanya, suamiku. Anugerah itu harus dicari. Setelah mendengar penjelasan Subhadra, Arjuna pun malah hulang-hulang. Namun pada akhirnya dia pun pergi untuk menemui Krishna. Sedangkan Basudewa Krishna terlihat senyum-senyum kemudian tidur dengan santuy. Saat itu Duryudana sudah mendekati tempat Krishna dan langsung masuk. Tidak lama kemudian Arjuna yang sudah dangdan datang ke tempat tersebut. Arjuna tersenyum melihat Krishna yang sedang tertidur, namun ketika melihat ke depan ternyata di sana sudah ada Duryudana duduk di kursi tempat di samping Krishna. Melihat Duryudana datang duluan, Arjuna pun tak ambil pusing dan langsung mendekati Basudewa Krishna. Karena kursi sudah dipakai duduk oleh Duryudana, akhirnya Arjuna pun memilih duduk di lantai tepat di dekat kaki Basudewa. Di sini Duryudana tersenyum sinis karena dirinya datang lebih dulu. Dan tiba-tiba, Partha? Basudewa terbangun dan kaget melihat Arjuna duduk di lantai. Arjuna mengatakan bahwa tempat pengemis adalah duduk di lantai. Lalu Krishna mengatakan jika Arjuna bukanlah pengemis melainkan temannya. Arjuna bertanya jika Krishna temannya, apakah Krishna akan membantu Arjuna. Sedangkan di belakang Krishna sudah hadir Duryudana dengan maksud dan tujuan yang sama. Selamat datang, Duryudana. Aku tidak melihat kau yang duduk di atasku. Basudewa mengatakan jika dia tidak melihat keberadaan Duryudana. Dia menawari Duryudana minum, namun dengan sombong Duryudana berkata, jika dia datang untuk membahas masalah penting bukan untuk meminta-minta minum. Basudewa mengatakan itu akan mereka bahas. Namun dia akan bertanya pada Arjuna lebih dulu. Silakan, Partha. Tapi Basudewa. Duryudana sangat kesal karena menurut Balaram siapapun yang datang pada Krishna lebih dulu maka dialah yang akan mendapatkan bantuan dari Krishna. Krishna pun gogodeg dan berkata jika Balarama mungkin telah salah mengartikan perkataannya. Dia telah mengatakan pada Balarama bahwa siapapun yang muncul di hadapannya lebih dulu maka Krishna akan menuruti semua permintaannya. Basudewa meminta agar Arjuna bicara duluan. Hal ini membuat Arjuna bingung dan sekaligus membuat Duryudana semakin kesal.